Selamat datang di Eterna Channel. Di video kali ini, bersiaplah untuk mendengarkan sebuah kisah nyata yang berubah menjadi mimpi buruk, atau mungkin hanya cerita gelap yang terlalu mengerikan untuk dipercaya. Sebuah kota kecil yang damai mendadak gempar. Warung bakso legendaris yang selama ini dikenal karena rasanya yang luar biasa, ternyata menyimpan rahasia paling kelam yang pernah terungkap di Magelang. Selama berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, para pelanggan tanpa sadar telah memakan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan, daging manusia. Inilah kisah yang akan membuat bulu kudumu berdiri dan membuatmu berpikir dua kali sebelum menikmati semangkuk bakso di pinggir jalan. Selamat datang dalam cerita penuh misteri dan kengerian. Magelang Geger. Warung bakso ini memakai daging manusia dan dimakan pelanggan berhari-hari. Di jantung kota Magelang, di sebuah jalan kecil yang tidak terlalu ramai kendaraan, berdirilah sebuah warung bakso sederhana bernama Bakso Pak Sastro. Bangunannya tidak terlalu besar, hanya beratap seng dan berdinding papan. Namun siapapun yang melewati jalan itu, hampir pasti akan mencium aroma kaldu yang begitu menggoda. Setiap hari, dari pagi hingga malam, antrean pembeli tak pernah putus. Mulai dari pekerja kantor, pelajar, hingga sopir angkot, semuanya rela menunggu demi semangkuk bakso yang terkenal gurih dan nikmat itu. Orang-orang berkata, cita rasanya berbeda dari bakso manapun yang pernah mereka coba. Lembut, kenyal, dan penuh rasa. Pak Sastro, pemilik warung, dikenal sebagai sosok yang ramah. Usianya sekitar 50 tahun, tubuhnya kurus namun selalu tampak energik saat menyambut pelanggan. Ia selalu menyapa setiap orang yang datang dengan senyuman, bahkan sering memberi bakso tambahan tanpa diminta. Silakan duduk, sebentar lagi baksonya matang, ucapnya setiap kali pelanggan baru datang. Tidak ada satupun yang mencurigai apapun darinya. Bagaimana mungkin? Ia adalah sosok yang dianggap tulus, pekerja keras, dan jujur. Di mata warga, warungnya adalah berkah bagi lingkungan. Namun di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Beberapa warga mulai memperhatikan satu hal yang aneh. Seorang tukang parkir bernama Dharma mengatakan bahwa setiap malam, selepas warung tutup, Pak Sastro sering terlihat keluar dari gang kecil di belakang warung sambil membawa kantong besar berwarna hitam. Ketika Dharma bertanya, Pak Sastro hanya tertawa dan berkata itu sampah dapur. Namun rasa penasaran itu tidak berhenti di situ. Beberapa pelanggan pernah mencium aroma aneh dari dapur ketika menunggu pesanan. Bukan aroma kaldu yang gurih, melainkan bau logam yang samar-samar menusuk hidung. Tapi anehnya, rasa baksonya tetap luar biasa. Mereka pun melupakan keanehan itu begitu sendok pertama menyentuh lidah. Hingga pada suatu hari, seorang mahasiswa baru bernama Dina mulai merasa curiga. Ia baru 2 minggu tinggal di kos dekat warung itu, namun sudah 3 orang penghuni sekitar yang dikabarkan menghilang tanpa jejak. Yang lebih mengejutkan, 2 di antaranya terakhir kali terlihat sedang menyantap bakso Pak Sastro. Hatinya gelisah. Setiap malam saat berjalan pulang dari kampus, Dina selalu mempercepat langkah ketika melewati warung itu. Tetapi entah kenapa, rasa penasaran justru semakin kuat dalam dirinya. Ada sesuatu yang disembunyikan di tempat itu. Ia bisa merasakannya dari cara Pak Sastro menatap pelanggan dengan mata yang sulit dibaca. Pada suatu malam yang dingin, Dina memutuskan untuk tetap duduk lebih lama setelah makan. Malam itu hujan turun perlahan membasahi jalanan Magelang. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di genangan air. Dina berjalan pelan menuju kosnya sambil terus memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Kantong hitam besar yang dibawa Pak Sastro ke lorong belakang bukanlah sesuatu yang biasa. Terlalu besar untuk disebut sampah dapur, terlalu berat hingga membuat langkahnya terlihat tertahan. Sepanjang malam Dina tidak bisa tidur. Bayangan tentang kantong misterius itu terus muncul di benaknya. Ia mencoba berpikir logis, mungkin saja itu memang sampah biasa. Tapi jika benar sampah, mengapa dibawa larut malam dan bukan saat warung tutup siang hari?
Dan mengapa harus lewat lorong gelap yang bahkan tidak diketahui banyak orang? Keesokan harinya, Dina memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia berpura-pura membeli bakso seperti biasa. Dari balik meja, matanya tak lepas dari pintu kecil di belakang dapur. Ia perhatikan setiap gerak-gerik Pak Sastro. Saat bakso dihidangkan, Dina mencoba mencium aroma kuahnya lebih saksama. Sekilas tercium aroma logam yang samar, seperti bau darah yang sudah lama mengering. Namun lagi-lagi rasa baksonya terlalu nikmat untuk dicurigai. Dagingnya lembut, teksturnya kenyal sempurna, bahkan lebih lezat dari sebelumnya. Seolah-olah Pak Sastro tahu bagaimana membuat orang ketagihan. Sore itu, Dina bertemu Dharma, tukang parkir yang sering berjaga di dekat warung. Ia memberanikan diri untuk bertanya. "Mas Dharma, pernah lihat sesuatu yang aneh enggak dari warung itu?" tanya Dina pelan. Dharma menghela napas panjang, lalu menatap kanan kiri seolah takut ada yang mendengar. "Jujur saja, Mbak. Sudah beberapa kali saya lihat Pak Sastro keluar dari gang belakang tengah malam. Selalu bawa kantong besar. Pernah sekali jatuh dan sedikit terbuka, saya lihat isinya seperti potongan daging. Tapi warnanya bukan seperti daging sapi." Dina terdiam. Ada hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Jika dugaannya benar, ini bukan lagi sekadar keanehan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, kejanggalan lain muncul. Seorang pria tua yang tinggal tidak jauh dari warung dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Warga mengadakan pencarian, tetapi hasilnya nihil. Anehnya, malam sebelum ia hilang, pria itu terlihat sedang makan semangkuk bakso di warung Pak Sastro. Kabar itu membuat seluruh warga gelisah. Namun karena tidak ada bukti apapun, mereka hanya bisa menebak-nebak dan mencoba menenangkan diri. Warung bakso tetap ramai seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Dina semakin yakin bahwa semua kejadian ini saling berkaitan. Ia mulai menyusun rencana. Jika ingin menemukan kebenaran, ia harus melihat sendiri apa yang ada di balik lorong gelap itu. Ia tahu risikonya besar, tapi rasa takutnya telah berubah menjadi tekad. Malam berikutnya, Dina menunggu hingga warung tutup. Ia bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan. Sekitar pukul 11 malam, seperti dugaan, Pak Sastro keluar membawa kantong hitam besar dan berjalan ke arah lorong belakang. Kali ini Dina mengikuti dari kejauhan. Langkahnya pelan, jantungnya berdegup semakin cepat. Lorong itu sempit dan gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu dapur. Aroma busuk menusuk hidungnya semakin ia melangkah lebih dalam. Saat Pak Sastro berhenti di depan sebuah pintu besi yang berkarat, Dina menahan napas. Pintu itu dibuka perlahan, mengeluarkan suara berdecit yang panjang. Dina tidak tahu apa yang ada di baliknya, tapi satu hal yang pasti, malam itu ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Dina berdiri membeku di ujung lorong yang gelap. Jantungnya berdebar begitu keras hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Dari balik celah pintu besi yang dibiarkan terbuka sedikit oleh Pak Sastro, ia melihat sekilas cahaya redup dari lampu bohlam tua. Suara gemerincing logam terdengar samar, seperti pisau yang diasah perlahan. Aroma itu semakin menyengat. Bukan lagi aroma sampah biasa. Ini bau yang pekat, amis, dan menusuk, aroma yang hanya bisa muncul dari darah yang telah membeku terlalu lama. Dina menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak muntah. Ia menunggu beberapa menit sampai suara langkah Pak Sastro terdengar menjauh ke dalam ruangan. Dengan keberanian yang tersisa, Dina melangkah maju, mendekat ke pintu itu. Setiap langkah terasa berat, seperti kaki menolak untuk bergerak. Ia tahu sekali, satu langkah lagi akan membawanya pada kebenaran yang tak bisa ia tarik kembali. Perlahan, ia mengintip ke dalam. Ruangan itu lebih besar dari yang ia bayangkan. Di dinding tergantung berbagai pisau dapur, beberapa di antaranya masih basah merah. Di sudut ruangan berdiri meja kayu besar yang warnanya berubah kehitaman karena noda yang sudah lama meresap. Dan di atas meja itu, tergeletak sesuatu yang membuat napas Dina tercekat.
Sebuah potongan tangan manusia. Dina mundur setapak, tubuhnya gemetar hebat. Matanya tak bisa berpaling dari pemandangan mengerikan itu. Di lantai terdapat ember-ember besar berisi daging merah yang sudah dipotong kecil-kecil. Di sampingnya ada label bertuliskan, "Stok hari ini." Di pojok lain ruangan, tergantung beberapa kantong hitam besar seperti yang pernah ia lihat malam sebelumnya, meneteskan cairan gelap ke lantai. Tiba-tiba suara langkah mendekat. Dina panik, matanya mencari tempat untuk bersembunyi. Ia menemukan sebuah rak kosong dan menyelinap ke baliknya, tepat ketika Pak Sastro masuk kembali. Pria itu bersenandung pelan sambil menaruh kantong baru di atas meja. Dengan tenang ia membuka kantong tersebut, dan keluarlah potongan tubuh lain yang sudah terbungkus kain. Dina menutup mulutnya, menahan teriakan yang hampir pecah. Akhirnya ada tambahan, gumam Pak Sastro sambil tertawa kecil. Besok bakso akan lebih lezat. Keringat dingin mengalir di pelipis Dina. Semua dugaan yang selama ini menghantui pikirannya kini terbukti nyata. Bakso yang disajikan selama ini bukan berasal dari daging sapi. Selama ini warga kota Magelang telah memakan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Pak Sastro terus bekerja, memotong dan menimbang daging itu seperti seorang tukang daging profesional. Tangannya cekatan, wajahnya tenang seolah apa yang ia lakukan adalah hal biasa. Dina menggigil menyaksikan semua itu. Namun di tengah rasa takutnya, sebuah pikiran baru muncul di kepalanya. Jika ia bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup dan melapor pada polisi, semuanya bisa berakhir. Tapi jika ketahuan sekarang, ia mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Pak Sastro berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah rak tempat Dina bersembunyi. Matanya menyipit, seperti merasakan sesuatu yang janggal. Dina menahan napas, jantungnya seolah berhenti berdetak. Dalam sunyi yang mencekam itu, suara langkah kaki semakin mendekat ke arahnya. Langkah kaki Pak Sastro terdengar semakin dekat. Setiap hentakannya menggema di ruangan sunyi itu, seperti dentuman yang menandakan akhir dari segalanya. Dina menahan napas di balik rak tua yang dipenuhi debu. Satu gerakan kecil saja bisa membuatnya ketahuan. Pria itu berhenti tepat di depan rak tempat Dina bersembunyi. Ia berdiri diam beberapa detik, hanya suara hujan dari luar yang terdengar samar. Dina menggenggam erat ujung bajunya, tubuhnya gemetar hebat. Dalam hati ia berdoa agar Allah melindunginya dari bahaya yang kini mengintai. Pak Sastro menunduk sedikit, menatap ke celah bawah rak. Dina menutup matanya rapat-rapat, berharap pria itu tidak melihat apapun. Beberapa detik kemudian, langkah kaki itu menjang. Dina hampir terisak lega. Ia selamat, untuk saat ini. Pak Sastro kembali ke meja kayu, lalu mulai berbicara pelan seperti berbicara dengan seseorang, padahal tak ada siapapun di sana. Dulu tak ada yang mau datang ke warungku, ujarnya lirih. Sampai akhirnya aku menemukan rahasia ini. Daging manusia, teksturnya jauh lebih lembut. Rasanya tak ada yang bisa menandingi. Dina menahan napas, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Semua berawal dari dia, lanjutnya, sambil menatap sebuah foto lusuh yang tergantung di dinding. Dalam foto itu terlihat seorang wanita muda tersenyum cerah. Istriku. Dia pergi meninggalkanku demi laki-laki lain. Saat dia kembali, hanya tubuhnya yang kembali ke rumah ini. Pak Sastro tertawa kecil. Suara tawanya terdengar lebih mirip rintihan orang gila daripada tawa manusia normal. Dina tertegun. Ia mulai memahami dari mana kegelapan ini berawal. Luka hati yang tak pernah sembuh telah berubah menjadi obsesi yang mengerikan. Pria itu terus bercerita kepada dirinya sendiri, seolah sedang membuka semua rahasia terdalam. Ia bercerita bagaimana setelah peristiwa itu, ia tak lagi takut. Ketika ada pencuri yang masuk ke rumahnya suatu malam, ia membunuhnya dan mencoba menggunakan dagingnya sebagai campuran bakso. Hasilnya di luar dugaan, pelanggan memuji rasanya. Dari situlah semuanya dimulai. Sejak saat itu, hidupku berubah. Warungku selalu penuh.
Mereka makan dengan lahap, memuji kelezatan yang tak pernah mereka tahu berasal dari sesama manusia, katanya dengan mata berbinar. Dina hampir tidak bisa menahan rasa mualnya. Pikirannya kacau. Antara ingin berlari sekarang juga atau menunggu waktu yang tepat. Ia tahu, sedikit saja ia salah langkah, ia akan menjadi bagian dari stok hari berikutnya. Pak Sastro berjalan ke arah pintu besi dan menutupnya rapat. Ia tampak bersiap untuk keluar dari ruangan itu. Dina sadar, ini kesempatan satu-satunya untuk kabur sebelum pintu itu terkunci. Ia mengatur napas, menunggu detik yang tepat. Begitu langkah kaki Pak Sastro menghilang di balik lorong, Dina merangkak keluar dari persembunyian. Ia berjalan cepat menuju pintu besi dan membukanya perlahan agar tidak menimbulkan suara. Namun baru 2 langkah keluar, terdengar suara yang membuat darahnya membeku. Siapa di sana? Suara Pak Sastro menggema dari ujung lorong. Dina membeku. Ia tahu, waktu untuk bersembunyi telah habis. Suara langkah kaki Pak Sastro terdengar jelas di lorong yang sempit itu. Dina membeku di tempatnya, otaknya berpacu mencari jalan keluar. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Hanya ada 2 pilihan, lari atau mati. Dengan napas tersengal, ia berlari sekuat tenaga menyusuri lorong gelap yang pengap. Dinding sempit di kanan kirinya terasa seperti menutup semakin rapat. Di belakang, suara langkah kaki Pak Sastro ikut berlari, semakin cepat, semakin dekat. Berhenti! Jangan kabur, teriaknya. Suaranya berubah menjadi raungan penuh amarah. Dina menahan tangis. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Jantungnya berdetak begitu kencang, dadanya seperti akan meledak. Ia terus berlari sampai lorong itu berakhir di sebuah pintu kayu kecil yang tampak lapuk. Dengan sisa tenaga, ia mendorong pintu itu. Terbuka. Dina menerobos keluar dan mendapati dirinya berada di halaman belakang yang penuh semak belukar. Hujan turun semakin deras, menyamarkan langkah kakinya di tanah yang becek. Dina berlari menembus kegelapan malam tanpa arah yang jelas. Namun sebelum sempat jauh, suara kayu berderit terdengar dari belakang. Pak Sastro keluar dari lorong itu membawa sebilah pisau panjang di tangannya. "Aku tahu kau di sini." Suaranya menggema di tengah hujan. "Jangan membuatku mengejarmu, nak." Dina merunduk di balik tumpukan karung goni bekas di pojok halaman, tubuhnya gemetar hebat. Pisau itu memantulkan cahaya lampu redup dari dapur, seolah menari-nari di udara. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, mencoba menahan suara napas agar tidak terdengar. Langkah kaki itu semakin dekat. Hujan menetes dari rambut Pak Sastro, membasahi wajahnya yang kini terlihat jauh lebih menyeramkan. Matanya menyapu setiap sudut halaman dengan tatapan tajam seperti predator yang memburu mangsanya. "Tahukah kau?" ujarnya lirih sambil melangkah pelan, "tidak ada yang pernah keluar hidup-hidup dari sini. Tidak satu pun." Dina menutup mata, berdoa dalam hati agar Allah memberinya kekuatan. Ia tahu ia tidak bisa bersembunyi selamanya. Dan jika ingin selamat, ia harus memanfaatkan satu-satunya kesempatan, saat Pak Sastro membelakangi jalan keluar. Detik itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Saat pria itu berbalik menuju sisi lain halaman, Dina melompat keluar dari persembunyian dan kembali berlari. Pak Sastro menyadarinya terlambat. "Berhenti!" teriaknya, lalu berlari mengejar. Dina melompati pagar bambu yang sudah rapuh dan jatuh ke jalan setapak yang mengarah ke jalan utama. Ia terus berlari tanpa henti, meski napasnya membakar dada dan kakinya terasa seperti akan roboh. Suara langkah kaki di belakangnya mulai terdengar semakin jauh. Lampu jalan pertama terlihat di ujung sana. Dina mempercepat langkahnya, berharap akan ada seseorang yang lewat. Namun sebelum ia bisa mencapai ujung jalan, sebuah tangan kasar menarik pergelangan tangannya dari balik bayangan pohon. Dina menjerit, berusaha melepaskan diri. Saat ia menoleh, wajah pucat dan mata gila Pak Sastro menyeringai lebar hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. "Sudah kukatakan, tidak ada yang keluar dari sini,"
bisiknya dengan suara rendah yang membuat darah Dina membeku. Jeritan Dina memecah sunyi malam yang diguyur hujan deras. Ia meronta sekuat tenaga, namun cengkeraman Pak Sastro terlalu kuat. Pria itu menyeretnya kembali ke arah lorong sempit di belakang warung, seperti predator yang berhasil merebut kembali buruannya. "Lepaskan aku!" Dina menjerit putus asa, namun suaranya tenggelam dalam suara hujan dan angin. Pak Sastro tak berkata apa-apa. Wajahnya kini tanpa ekspresi, matanya kosong, dingin seperti batu. Ia hanya menarik tubuh Dina lebih keras, membuat gadis itu terseret di tanah yang becek. Setiap langkah terasa seperti mendekatkan Dina ke akhir hidupnya. Lorong itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Dindingnya yang lembab seakan menutup, menelan cahaya malam sedikit demi sedikit. Saat mereka tiba kembali di pintu besi berkarat, Pak Sastro mendorongnya keras hingga terbuka lebar. Dina terjatuh ke lantai ruang gelap itu, tubuhnya lemas dan penuh lumpur. Ruangan yang tadi ia lihat kini terasa lebih mengerikan. Bau darah yang menyengat, meja kayu penuh pisau tajam, dan ember berisi potongan daging menyambutnya. Dina ingin menutup mata dan berpura-pura semua ini mimpi buruk, namun kenyataan terlalu jelas di depan matanya. Pak Sastro berdiri di dekat pintu, mengunci gembok besar dari dalam. "Kau tidak seharusnya melihat tempat ini," katanya pelan, namun nada suaranya mengandung ancaman. "Sekarang, satu-satunya pilihanmu adalah menjadi bagian dari rahasiaku." Dina memundurkan tubuhnya perlahan ke sudut ruangan. "Kau gila, kau membunuh mereka," suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Pak Sastro tertawa kecil, suara tawanya serak dan menakutkan. "Tidak semua. Sebagian dari mereka memang layak mati. Sebagian lagi, hanya sial berada di tempat yang salah." Ia mengangkat pisau panjang dari meja dan menatapnya seperti benda berharga. "Dan sekarang kau sudah tahu terlalu banyak." Dina berpikir cepat. Jika ia terus diam, semuanya akan berakhir di sini. Ia melirik sekeliling, mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk membela diri. Di dekat kakinya, ada pecahan kaca dari botol yang mungkin terjatuh sebelumnya. Ia menyembunyikannya di balik tangannya, berusaha tetap tenang agar tidak mencurigakan. Pak Sastro berjalan pelan mendekat. "Jangan takut, Nak. Setelah ini, kau akan menjadi bagian dari sesuatu yang dicintai banyak orang. Mereka akan memujimu tanpa tahu siapa dirimu." Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, Dina bertindak cepat. Ia mengayunkan pecahan kaca itu ke arah tangan Pak Sastro. Pisau itu terjatuh ke lantai, dan pria itu berteriak kesakitan. Tanpa menunggu lagi, Dina berlari menuju pintu. Namun gembok besar itu masih terkunci rapat. Pak Sastro bangkit dengan mata merah penuh amarah. "Kau akan menyesal telah melakukan itu," teriaknya sambil menyerang Dina. Mereka bergumul di lantai, tubuh Dina terdorong ke meja penuh pisau. Dalam kekacauan itu, Dina meraih sebuah panci besar berisi air panas yang masih mendidih dan menyiramkannya ke wajah Pak Sastro. Pria itu menjerit keras, kulit wajahnya melepuh, dan terjatuh ke lantai sambil menggeliat kesakitan. Dina tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia meraih kunci gembok yang tergantung di dinding dan membuka pintu besi itu dengan tangan gemetar. Pintu terbuka. Udara malam yang dingin menyergapnya lagi. Dina berlari keluar sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak tahu apakah Pak Sastro masih hidup atau mengejarnya lagi. Ia hanya tahu satu hal, ia harus menemukan pertolongan sebelum semua ini terlambat. Di kejauhan, cahaya lampu dari pos ronda terlihat samar di balik hujan. Dina mengerahkan seluruh tenaga terakhirnya untuk menuju ke sana. Namun sebelum ia berhasil mencapai jalan utama, suara yang sangat ia kenal kembali terdengar dari belakang lorong. "Aku belum selesai denganmu." Suara itu parau, namun jelas. Pak Sastro masih hidup. Langkah Dina semakin berat. Tubuhnya lelah, napasnya tersengal, dan hujan membuat tanah menjadi licin. Tapi suara langkah kaki dari belakang membuatnya terus berlari, meski setiap ototnya berteriak ingin berhenti. Ia menoleh sekilas.
Di tengah hujan deras, sosok Pak Sastro berjalan pincang namun pasti. Wajahnya rusak parah karena siraman air panas, namun matanya tetap menyala penuh kebencian. Tidak ada yang lolos dariku, suaranya serak seperti bisikan dari neraka. Dina menggigit bibirnya dan terus memaksa kakinya melangkah. Pos ronda semakin dekat, dan ia mulai berteriak sekeras-kerasnya. "Tolong! Tolong aku!" Suaranya nyaris tenggelam dalam suara hujan. Dua orang warga yang berjaga di pos mendongak, bingung melihat gadis muda berlari ketakutan ke arah mereka. "Pak, tolong saya! Dia mau membunuh saya!" Dina terjatuh tepat di depan pos ronda, tubuhnya gemetar hebat. Para warga bergegas menghampiri, namun tak lama kemudian sosok Pak Sastro muncul dari kegelapan. Meski jalannya terhuyung, tatapan matanya tajam seperti binatang buas. Salah satu warga langsung mengenalinya. "Pak Sastro? Ada apa ini?" Pak Sastro tersenyum miring, wajahnya setengah melepuh. "Dia mencuri dari warung saya. Gadis ini pembohong. Dia mencoba merusak usaha saya." Tidak." Dina memaksakan suaranya keluar. Dia membunuh orang-orang. Di ruang belakang warungnya, ada potongan tubuh manusia. Dia pakai daging itu untuk bakso." Kerumunan warga yang mulai berdatangan terdiam mendengar kalimat itu. Beberapa menatap Pak Sastro dengan ekspresi tak percaya, beberapa lainnya mulai mundur ketakutan. "Omong kosong," teriak Pak Sastro. "Kalian semua mengenal saya. Saya memberi kalian makan setiap hari. Apakah kalian percaya dengan omong kosong gadis ini?" Namun sebelum warga sempat merespons, bau amis menyengat tercium dari tubuhnya. Hujan yang membasahi pakaian Pak Sastro meneteskan cairan merah tua ke tanah. Salah satu warga berjongkok dan menyentuhnya. Cairan itu kental, dan bukan darah hewan. "Apa ini?" gumamnya ngeri. Dina segera memegang lengan warga itu. "Ikuti aku. Aku bisa tunjukkan buktinya." Beberapa warga berani mengikutinya kembali ke arah warung, meski rasa takut menyelimuti langkah mereka. Saat tiba di lorong belakang, Dina memimpin mereka menuju pintu besi itu. Gembok masih tergantung namun tidak terkunci. Ia membuka pintunya perlahan. Bau busuk menyergap tajam. Satu persatu warga yang ikut menahan napas, dan kemudian terdiam membeku melihat pemandangan di dalam. Ember berisi potongan tubuh, meja penuh darah, dan sisa pakaian manusia berserakan di sudut ruangan. Seorang warga langsung muntah di tempat. Yang lain berteriak histeris memanggil polisi. Pak Sastro berdiri di luar pintu, tubuhnya bergetar. Tatapannya liar seperti hewan yang terpojok. "Kalian semua menikmati masakanku," katanya lirih. "Kalian bilang bakso saya yang terbaik, dan memang begitu, karena manusia adalah daging terbaik." Beberapa warga berusaha menangkapnya, namun ia meronta dan melarikan diri ke arah jalan gelap. Dua orang laki-laki mengejarnya sambil berteriak, sementara yang lain menenangkan Dina yang hampir pingsan karena kelelahan. Tak lama kemudian, suara sirene polisi memecah malam. Dalam waktu singkat, seluruh lokasi dipenuhi petugas. Mereka mengamankan area dan membawa Dina untuk dimintai keterangan. Dari hasil penyelidikan cepat, semua bukti mengarah pada satu hal, warung bakso legendaris itu selama ini menggunakan daging manusia. Kota Magelang pun geger. Berita menyebar begitu cepat, membuat warga panik dan muak. Mereka yang pernah makan di warung itu mengalami syok berat, beberapa sampai harus dirawat di rumah sakit. Polisi menyatakan Pak Sastro sebagai buronan berbahaya dan melakukan pencarian besar-besaran. Hari-hari berikutnya, warung itu ditutup dan dipasangi garis polisi. Namun aroma amis darah yang tertinggal di sana tidak pernah benar-benar hilang. Dan setiap kali angin malam berhembus dari arah lorong belakang, warga bersumpah masih bisa mencium aroma kaldu bakso yang dulu membuat mereka ketagihan. Malam itu, saat Dina duduk diam di ruang interogasi setelah memberi kesaksian, pikirannya melayang. Ia selamat, tapi banyak yang tidak. Dan di luar sana, seseorang masih berkeliaran.
Seseorang yang pernah memberi makan seluruh kota, dengan rahasia tergelap yang pernah ada. Itulah kisah kelam yang mengguncang kota Magelang. Sebuah warung bakso yang tampak biasa, ternyata menyimpan rahasia mengerikan di balik kelezatannya. Siapa sangka, setiap suapan yang begitu nikmat, ternyata berasal dari kegelapan yang tak terbayangkan. Hingga kini, aroma kaldu dari warung itu masih sesekali tercium oleh warga yang lewat, seolah-olah tempat itu belum benar-benar berhenti melayani pelanggannya. Dan bayangan sosok Pak Sastro yang menghilang dalam gelap, mungkin masih berkeliaran, mencari korban berikutnya. Terima kasih telah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita kelam lainnya yang akan membuat malam-malammu tak tenang. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan hati-hatilah saat menikmati semangkuk bakso, karena kamu tak pernah benar-benar tahu daging apa yang ada di dalamnya.